Ini kita akan membacakan cerita. Kalau kemarin itu di kelompok Abu Badillah sudah ya yang ngareketkan silaturahmi ya. Tapi hari ini kita akan ulangi lagi ya membaca ceritanya ya. Ada 2 cerita yang akan dibaca. Aya 2 cerita anu kahiji carita anu judulna ngareketkan silaturahmi, anu kadua caritana judulna Silih Tulungan. Carita ieu ada di buku babaturan dina halaman 4. Dina halaman 4 jeung halaman carita anu kahiji ngeunaan ngareketkan silaturahmi. Pak buka bukuna halaman 4. Hayu urang baca carita anu judulna ngareketkeun silaturahmi. Beratna izin share screen ya Bu Fani. Bisa Bu Fani? Sudah bisa Izin belum? untuk share screen? Belum. Belum, bentar. Sudah coba Bu? Ya, bisa Bu Fani. Terima kasih Bu Fani. Oke. Ini teman-teman juga boleh dilihat di bukunya teman-teman. Itu ada di halaman 4. Dina halaman 4 aya carita judulna ngareketkeun silaturahmi. Siapa yang tahu artinya ngareketkeun silaturahmi itu apa sih? Merekatkan silaturahmi. Siapa yang mau baca ceritanya dalam bahasa Sunda? Habibi mau mencoba Habibi? No, saya nggak ngerti bahasa Sunda. Saya orang Padang. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama ya. Siapa nih yang mau baca cerita dalam bahasa Sundanya? Bergantian. Ada ceritanya dalam bahasa Indonesia sudah Bu Ratna terjemahkan juga. Padang. Siapa yang mau? Ada siapa di sini ya? Bahasa Sunda. Ada Juan mau baca nggak Juan? Siraj mau baca nggak Siraj? Malu nih. Ayo siapa yang mau baca boleh angkat tangannya. Siapa yang mau membacakan ceritanya dalam bahasa Sunda? Medina, boleh Medina. Kelihatan nggak screen yang Bu Ratna bagikan? Kelihatan. Ya, boleh dibaca di sini atau boleh juga baca di bukunya. Silakan Medina, teman-teman yang lain fokus mendengarkan ya. Harita tempo. Teh. Harita teh. Harita teh. Poe minggu. Santi. Medina bisa dilanjutkan? Ada. Teman-teman semua sama-sama ya, membaca juga ya di bukunya ya. Ayo kita baca sama-sama. Judul ceritanya ngareketkeun silaturahmi. Bu Ratna sambil cek nih siapa ya yang belum membaca. Naufal boleh dibuka bukunya di halaman 4. Judulnya ngareketkeun silaturahmi. Yuk sama-sama kita baca. Harita teh poe minggu. Indit ka imah ini jeung majalah ya. Ari Aki nama ngaranna Aki Somat. Indit ka majalah naikna bon kalapa. Kebun kelapa di mana, Mah? Iti imah kira-kira jam 8. Nepi ka terminal raya kurang lebih jam 10.
Induna, tit angka ribung mawa oleh rupa-rupa kue jeung kakaren sejenna. Jeung ya teman-teman, ingat membacanya tidak jauh, tapi jauh. Sadatangna ka iman aki handepi ima. Hebat nih Reva. Yang lain suaranya juga ya. Atu aki menisono langsung lengkap ka Santi jeung ka Indungna. Komo deui akina Santi jeung Indungna daratang. Mani Rabul baraya datang Mimi jeung Akita di sabudeureun imah baraya kawat poe eta teh sono Santi teh katampokeun jeung Akita lamun urang boga baraya teh kudu daek nyanjang hafal lamun bakal paeumeun baraya nyanjang jadi perlu sekarang pulang bola 10 Santi dan punya yang ingin membawa banyak apel. Hebat nih suaranya yang terdengar jelas hanya Revana. Yang lain ada yang belum fokus dan belum membaca. Bu Ratna harap nanti di cerita yang kedua teman-teman baca ya. Nah, teman-teman di sini Bu Ratna sudah tuliskan juga arti ceritanya dalam bahasa Indonesia. Siapa yang baca? Ceritanya dalam bahasa Indonesia. Aku juga masih membaca. Nih, ceritanya dalam bahasa Indonesia siapa yang mau baca? Kemarin Ibu Santi dan ibunya pergi ke rumah nenek dan kakeknya di Majalaya. Ya, pinter Revana. Nenek Lagi lanjut. Santi namanya Enci. Kalau kakeknya bernama Soman Santi dan ibunya pergi ke Majalaya naik mobil naiknya dari terminal ke Bon Kelapa. Berangkat dari rumah kira-kira jam 8. Angka indah sopan Jam 8. Terminal Majalaya pulang lebih jam 10 Santi Kurang lebih jam 10. pergi membawa banyak bawaan bawaan berupa oleh-oleh dan makanan lainnya. kecil. Kakaren itu makanan kecil ya teman-teman ya. Sesampainya di rumah nenek, kebetulan kakek sedang mencangkul di sawah depan rumah. Kakek sangat senang, langsung memeluk Santi dan ibunya. Apalagi setelah kakeknya Santi tahu Santi dan ibunya datang. Sangat banyak yang datang karena hampir setiap orang bersalaman ke Santi dan ibunya. Kata nenek dan kakek Santi, di sekitar rumah ini saudara semuanya. Rasa rindu ibunya ke orang tua jadi tercurahkan. Kata nenek dan kakek, kalau kita punya saudara harus mau berkunjung ya, kalau tidak kita tidak akan kenal dengan saudara walaupun masih satu keturunan. Oleh karena itu kita harus merekatkan silaturahmi. Nah, dari cerita ini di sini menjelaskan bahwa silaturahmi itu penting supaya kita bisa kenal dengan saudara-saudara kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab berdasarkan cerita tadi. Ada 7 soal. Mungkin dari teman-teman kelompok Abu Ubadillah ya kemarin yang sudah menjawab ya.
Abu Badillah atau Abdurrahman yang kemarin sudah menjawab ya? Abu Baidillah. Abu Baidillah. Abu Baidillah udah menjawab pertanyaannya? Iya. Sekarang kita coba ulangi lagi ya, sambil teman-teman cek lagi jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 1 di halaman 5, di halaman ke-5, ayat 7 kanannya. Coba tolong bacakan pertanyaan yang nomor 1, Naufal. Naufal, boleh bantu baca pertanyaan nomor 1, Naufal? Nomor 1 yang mana? Di halaman 5, Dina halaman ke-5, soal nomor kahiji. Bu. Ya. Ya. Iya, Abiza. Kita nulis. Belum sayang, belum menulis. Mendengarkan dulu ceritanya ya, menjawab pertanyaan dulu. Nih, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemarin kelompok Abu Ubaidillah sudah. Abdurrahman ada yang belum ya kemarin ya? Ibu Ratna akan bacakan soalnya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nanti materi yang ini juga akan Bu Ratna share supaya nanti teman-teman yang belum tahu artinya nanti bisa dibaca lagi dan belajar lagi artinya. Soal yang pertama, naon judul cerita nuku hidup baca tadi teh? Apa judul cerita yang kamu baca tadi? Nomor 2, poe naon Santi jeung indungna nganjang ka imah aki jeung nini. Hari apa Santi dan ibunya berkunjung ke rumah nenek dan kakeknya? Kemudian Sini mah. Haha, ngaran ini jeung Tina Santi. Teman-teman langsung jawab ya di buku paketnya ya, halaman 5 ya. Siapa nama kakek dan neneknya Santi? Nomor 4, di mana imah Nini jeung Akina Santi? Di mana rumah nenek dan kakeknya Santi? Nomor 5, mawa naon wae Santi jeung indungna ka Majalaya teh? Membawa apa saja Santi dan ibunya ke Majalaya? Nomor 6, kumaha sanggeus Santi jeung indungna nepi ka imah Nini jeung Akina? Bagaimana setelah Santi dan ibunya sampai di rumah nenek dan kakeknya? Dan yang ke-7, naon piwuruk tinini jeung Aki Santi teh? Apa nasihat yang disampaikan oleh kakek dan neneknya Santi? Apa tuh nasihatnya? Apa Bi? Apa Bi? Apa Bi nasihatnya Bi? Nasihatnya nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Nasihat kakek dan neneknya itu tadi apa ya? Ada loh di cerita paragraf terakhir. Cek Aki jeung Ninina, lamun urang boga baraya teh kudu dae nganjang. Kata nenek dan kakeknya Santi, kalau kita punya saudara itu kita harus mau berkunjung. Teman-teman sudah semua ya sampai halaman 7 sampai halaman 5 ini ya pertanyaan nomor 1 sampai 7. Ya? Nulis ya, Bu? Masih nulis ya? Mau ragu? Udah di-share Bu. Masih nulis ya, Bu? Mengulang yang kemarin saja. Nulis ya, Bu? Setelah ini kita nulis ya. Nih, Ini cerita yang kedua ini judulnya Silih Tulungan. Wah. Ya, Berbaks. kita baca yuk. Bergantian. Mati. Debbie boleh baca Debbie? Mati. Nih, Debbie baca nih yang kita tandai. 5. Wah, kita mau jadi gini. Error, handphone B. Pramuka. Bukan mati. Violet. Violet boleh baca yang tandai sama Error. Error. teman-teman yang lain fokus mendengarkan ya. Susah. Cai
Terima kasih Violet, bergantian. Tolong bacakan dong sama siapa di sini ya. Tidak, belum ditulis. Nanti tulisnya jawaban dari pertanyaan ceritanya ya. Belum ditulis. Nomor 7 sama itu. Nah, boleh bantu baca Medina. Sakada. Ya, Medi. Ya, Bizar. Yang judul cerita nu hidup dibaca teh. Yang itu. Hah? Iya, halaman 6. Halaman 6. Iya, halaman 5 atau 6. 6? Iya. Medina boleh bantu kadang sirem. Kayak di mana, Bu? Dibaca dulu. Dibaca. Halaman 6. Baca dulu ceritanya. Saya jangan lupa-lupa kan. Kita satuan ketemu Bu, lantai titik. Abizar kontrol suara ya, Abizar. Sirem. Terima kasih Medina. Bergantian ya. Khusus Sekarang sekarang yang mau baca. Teman-teman dengarkan saja ya. Bu Ratna akan bacakan ya. Aku udah tulang titik-titik tulang. Iya tuh, aku lagi belajar. Bu, aku udah sampai titik-titik tulang. Bu, Ibu. Bu. Bu Ratna bacakan ya ceritanya. Ceritanya ini judulnya Silih Tengah. Seperti ini isi ceritanya. Panon poe caang, rupa-rupa sasatoan katempo hanaang, nareangan cai keur nginum. Sakadang sirem indit kahiji sukan, lantaran rusuh sakadang sirem tikoleset, tika cebur kana sukan. Manehna ojai, tulung, sakadang sirem minta tulung. Abadengna kitu sakadang piit ruasen, tuluy manehna neangan sora nu menta tulungan teh. Tulungan kuring piit ceuk sakadang sirem beuki tarik. Sakadang piit ningali sakadang sirem nuker palit dina susukan. Kulantaran karunyaeun sakadang piit nulungan sakadang sirem. Carana muragkeun dangdaunan nu aya dina tangkal cereme. Sakadang sirem buru-buru naik kana daunan nu dipuragkeun ku sakadang piit. Nuhun piit anjeun geus nulungan urang. Ceuk sirem bari ngagorok. Hiji waktu sakadang piit keur antep dina tangkal cereme. Teu jauh di tempat piit aya tukang ngalamanuk ngaranna Kumeli. Kumeli ngadeukeutan tangkal cereme manehanana niat rek newak piit. Sakadang piit teu karasa yen manehna rek ditewak ku si Kumeli. Ningali kitu sakadang sirem hariwangeun. Sakadang sirem buru-buru ngarayap kana awak Kumeli. Barang Kumeli rek newak piit, sakadang sirem ngegel awak Kumeli. Aduh, ngogorowo Kumeli nyerieun. Ngadenge kitu sakadang piit ruaseun. Teras manehna buru-buru hiber. Gedebug Kumeli labuh tiguling kana susukan. Sakadang piit salamet. Manehanana nganuhunkeun ka sakadang sirem. Sakadang sirem bungaheun lantaran geus mulang tarima ka sakadang piit nu kungsi nulungan manehna. Nah, itu tadi ceritanya dalam bahasa Sunda. Sekarang Bu Ratna akan bacakan dalam bahasa Indonesia supaya nanti teman-teman bisa menjawab pertanyaannya ya.
Nih, judulnya tadi silih tulungan. Dalam bahasa Indonesia artinya saling menolong. Begini isi ceritanya kalau di bahasa Indonesia. Matahari terang, macam-macam binatang terlihat kehausan mencari air untuk minum. Seekor semut pergi ke satu sungai. Karena terburu-buru, seekor semut tersebut terpeleset, jatuh ke dalam sungai. Dia tidak bisa berenang. Akhirnya dia minta tolong. Tolong, tolong. Seekor semut itu berteriak minta tolong. Mendengar itu, seekor anak burung kaget. Kemudian dia mencari suara yang meminta tolong itu. Tolong, tolong aku Piit. Nah, ini Piit ini anak burung ya teman-teman ya. Kata seekor semut dengan lantang. Seekor Piit melihat seekor semut yang sedang terbawa hanyut di sungai. Karena merasa kasihan, akhirnya Piit itu menolong semut dengan cara menjatuhkan daun yang ada di pohon cereme. Semut langsung cepat-cepat naik ke daun yang dijatuhkan oleh Piit. Kemudian semut itu mengucapkan ini, terima kasih Piit, kamu sudah menolong aku, kata semut sambil berteriak. Suatu waktu, seekor Piit itu sedang hinggap di pohon cereme. Tidak jauh dari tempat Piit hinggap, ada seorang pemburu namanya Kumeli. Kumeli itu mendekati pohon cereme. Dia berniat untuk menangkap seekor burung tadi. Nah, seekor burung ini tidak tahu kalau dia akan ditangkap oleh si Kumeli. Nah, melihat itu, seekor semut cemas dan semut itu cepat-cepat naik ke tubuhnya Kumeli. Saat Kumeli akan menangkap seekor burung tadi, kemudian semutnya cepat-cepat menggigit pemburunya, menggigit si Kumeli. Aduh, teriak Kumeli sakitan. Nah, mendengar suara Kumeli yang kesakitan, Piit itu merasa kaget dan dia akhirnya cepat-cepat hiber, cepat terbang. Gedebuk, suara jatuh Kumeli terdengar tuh. Kumeli itu jatuh ke sungai. Kemudian seekor burung itu selamat dan dia mengucapkan terima kasih kepada semut. Seekor semut pun merasa senang karena bisa membalas budi atau membalas kebaikan Piit yang pernah menolongnya saat tercebur di sungai. Nah, itu cerita dari Silih Tulungan. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak untuk ceritanya? Ada yang kurang jelas atau yang ingin teman-teman tanyakan untuk cerita ini? Yang mau ditanya boleh berbicara ya, nanti di-unmute suaranya. Oh, nanti di-unmute sama Bu Eka. Boleh yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak yang bertanya, kita mau menjawab pertanyaannya nih teman-teman. Di sini itu ada 10 pertanyaannya. Berdasarkan cerita tadi yang harus teman-teman jawab. Nih, pertanyaan nomor 1. Saha anu muru kasusukan teh. Yang kedua, kunaon sakadang sirem betika cebul kana susukan. Yang ketiga, saha nu ngorejat ruaseun ngadenge sakadang sirem menta tulung. Yang keempat, kumaha carana sakadang Piit nulungan sakadang sirem. Yang kelima, saha anu rek newak sakadang Piit. Dan yang keenam, gimana antepna sakadang Piit. Yang ketujuh, kumaha cara sakadang sirem nulungan sakadang Piit. Yang kedelapan, saha si Kumeli teh. Yang kesembilan, tatanan nu jadi palaku dina dongeng tadi. Dan yang 10, kumaha tekuatekna. Nah, teman-teman bisa jawab 10 pertanyaan ini berdasarkan cerita yang tadi ya. Untuk soal yang pertama, teman-teman boleh langsung jawab di buku paketnya teman-teman ya. Nah, di halaman 8 ya teman-teman ya. Dina halaman 8, ayat 10 pananya anu kudu dijawab. Cara ngajawabna dumasar percakapan atau dumasar carita anu di halaman genep jeung 7 ngenaan silih tulungan. Nah, di sini Bu Ratna tuliskan juga terjemahan soalnya. Teman-teman langsung boleh dijawab. Yang pertama, siapa yang jatuh ke sungai? Teman-teman boleh tulis jawabannya di buku paketnya teman-teman. Naufa boleh langsung ditulis ya.
Siapa yang jatuh ke sungai? Yang kedua, kenapa seekor semut bisa jatuh ke sungai? Kenapa semutnya bisa jatuh ke sungai? Yang ketiga, siapa yang terkejut kaget mendengar semut minta tolong? Yang keempat, bagaimana caranya seekor anak burung menolong semut? Yang kelima, siapa yang akan menembak atau menangkap burung? Menangkap anak burung. Yang keenam, di mana hinggapnya seekor, mohon maaf, seekor, bukan seekor semut ya, tapi sakadang piit. Kadang piit. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara semut nulungan piit? Bagaimana semut menolong seekor piit? Yang kedelapan, siapa sih Kumeli itu? Tuh, tadi ada tokoh yang namanya Kumeli. Nah, Kumeli ini siapa sih teman-teman? Yang kesembilan, sebutkan siapa yang menjadi tokoh pada dongeng tadi. Nah, di dalam cerita tadi, tokohnya ada siapa saja yang diceritakan? Ada 3 tokoh yang disebutkan pada cerita tadi. Silakan teman-teman boleh tulis. Dan yang 10, bagaimana sifat-sifatnya? Nah, dari ketiga tokoh itu, bagaimana sifat-sifatnya menurut teman-teman? Seekor semut itu sifatnya bagaimana ya? Kemudian seekor burung itu sifatnya bagaimana? Dan juga Kumeli. Kumeli itu sifatnya bagaimana ya? Teman-teman boleh tuliskan ya. Di halaman 8. Oke, teman-teman. Siapa nih yang sudah selesai menjawab? Nomor 1 sampai nomor 10. Teman-teman fokus mengerjakan ya. Di sini Bu Ratna lihat yang fokus itu Revana, Medi. Dedi udah mulai mengerjakan, Dedi. Putra juga boleh mulai mengerjakan, menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada Juan. Juan mana ya? Juan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Juan? Juan boleh dijawab pertanyaannya nomor 1 sampai nomor 10 di halaman 8. Abizar juga ya, boleh ditulis jawabannya Abizar di halaman 8. Naufal mana nih Naufal bukunya sama pensilnya? Boleh Naufal ditulis jawabannya ya. Nih ada juga siapa ini ya yang membelakangi duduk di kursi ya? Sultan boleh duduk, ambil bukunya dan pensilnya. Siraj boleh menulis. Sultan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya Sultan. Tuh, alhamdulillah Albi sedang fokus menjawab pertanyaan. Violet sedang fokus menjawab pertanyaan. Ayo Sultan. Sultan boleh jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oh, sudah. Nomor 1 sampai nomor 10 sudah ya Sultan ya. Oh, hebat Sultan sudah teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan ini, teman-teman diminta untuk menuliskan tanda titik. Kita akan belajar penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu digunakan di mana sih, teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Nah, tanda titik itu digunakan pikeun nuduhkeun tanda pungkasna kalimat. Tanda titik ini digunakan untuk menunjukkan tanda akhir kalimat. Jadi di setiap akhir kalimat itu diberikan tanda titik ke teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga akan menuliskan kalimat dengan penulisan huruf kapital yang benar. Teman-teman ingat, untuk menuliskan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, itu menggunakan huruf kapital.
Nah, tugasnya yang terakhir ini, teman-teman, tuliskan kalimat yang ada di halaman 9, dina halaman salapan, nomor hiji nepi nomor 5, ngagunaan aksara gede anu bener, jeung tanda titik anu bener. Nomor hiji nepi ka nomor 5 dina halaman salapan, teman-teman bisa jawab di buku tulis, ya teman-teman ya. Tuliskan kembali, nih nomor 1 sampai nomor 5. Nah, ini contoh ada di halaman 8 ya. Nih teman-teman, kemudian kerjakan yang di halaman 9, nomor 1 sampai nomor 5 yang bagian atasnya saja. Yang menyalin kalimat menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Yang itu teman bisa teman-teman kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Untuk nomor yang bagian B, menyalin kalimat menggunakan huruf sama, itu nanti kita akan bahas minggu depan insya Allah. Berarti pembelajaran teman-teman hari ini sampai di sini ya. Membaca cerita, menjawab pertanyaan berdasarkan cerita, dan menuliskan kalimat dengan benar menggunakan tanda titik dan huruf kapital yang benar. Oke, teman-teman, Bu Fani boleh diaktifkan lagi suaranya? Teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ingin bertanya? Tugasnya teman-teman sampai halaman 9 ya teman-teman ya. Yang dulu ada mungkin yang sekarang nggak ada pas ya, kayak nggak dengerin, cuman yang dulu ada, selalu ada. We be play and we'll be fine. Video. We'll be fine. Nope. Alhamdulillah, siapa yang sudah? Materinya Bu Ratna akan kirim di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa lihat lagi kalau teman-teman belum selesai. Tugasnya teman-teman ngajawab pananya anu aya dina halaman 8 jeung halaman 8. Hiji nepi ka nomor 10, dumasar carita anu judulna silih tulungan jeung nuliskeun kalimah nomor hiji nepi ka nomor 5 ngagunaan aksara gede jeung tanda titik anu bener. Di halaman 9 ini teman-teman bisa jawab di buku tulisnya teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman sebelum ditutup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Ratna tutup kegiatannya ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Mohon maaf, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang Bu Ratna lakukan di sini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup kegiatannya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillah. Puji pada Allah Tuhan Salam. Teman mau ditutup. Yes dulu yuk. Berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu sebelum diakhiri. Oke, TGIS. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Satu TGIS. TGIS sekolah Alhamdulillah. Semangat, Allahu Akbar. Hari sudah siang, Bapak Ibu pulang
Oke, teman-teman hebat sekali. Bagi Allah Tuhan. Teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah selesai ya. Teman-teman, Udah selesai. sampai ketemu lagi besok. Terus Assalamualaikum. gini deh. Gini. Selamat siang. Ingat lihat aku. Pak Putra. Boleh makan. Boleh makan. Terakhir ya. Jam berapa lagi? Nanti ya. Habis kan? Nanti jam 1 coba lihat ada jadwalnya. Jam berapa lagi? Nanti Alif bisa lihat jam 1 untuk nanti jam 1. Is boleh istirahat, boleh bobo siang ya. Aku habisnya hari Selasa. Oh, berarti Alde boleh istirahat ya. Alde boleh bobo siang. Oke, Bu.